Yeah man, that's mine. Aduh. Halo guys, semuanya kembali lagi di Squad of 3. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat saja kan ya? Aduh. Ya, hari ini gua habis dari kampus menuju apa ya kalau misalkan ya? Ya menuju kesuksesan lah ya tentunya kawan-kawan ya, karena gue pengen lulus gitu loh ya. Gue grafik pendapatan turun kan ya gara-gara mikirin skripsi kan ya. Di saat Anda ngevlog dan di saat Anda skripsi, di situ juga Anda berpikir gitu ya. Di saat itulah Anda berpikir kalau misalkan hal yang penting itu harus dilakukan gitu loh ya. Jujur guys ya, gue tuh kalau ngevlog tuh nggak sepenuhnya bebas kalau skripsi ini belum selesai ya. Kenapa? Karena kalau misalkan skripsi ini adalah bayangan hantu yang tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja kawan-kawan ya. Gimana ya? Banyak yang memang mikir, aduh kepentok kalau gua, aduh apaan nih, tai burung, oh bukan ya, kirain tai burung. Banyak yang berpikir itu, aduh ini bannya kempes bro, bannya kempes bro. Aduh si bapak. Banyak yang berpikir kawan-kawan kalau skripsi itu mengganggu semuanya ya kawan-kawan ya. Beda sama mantan gua. Kalau mantan gua adalah skripsi itu adalah kesenangan ya bagi mereka dia ya. Jadi ya skripsinya cepet dia kerjain gitu loh. Kalau gua adalah gangguan kawan-kawan ya. Dimana kalau ngevlog ya terus terkena skripsi, udah fine ya, tidak berjalan. Ada cuma kalau gua tipikal harus semuanya jalan gitu ya. Gua ngusahain semaksimal mungkin buat ngevlog dan skripsi ya. Alhamdulillah nih guys ya. Gua mohon doanya nih guys untuk tanggal 14 November tolong ya. Aduh gua lagi ujian skripsi yang terakhir ya kawan-kawan. Jadi ujian skripsi ini adalah ujian penentu gue itu lulus atau tidak kawan-kawan ya. Tolong ya guys semuanya, mohon doa restunya ya kawan-kawan ya. Moga kelancarannya gue bisa ujian skripsi dengan lancar lah ya. Karena gua jujur bener ini gua capek bener ya. Gue udah nggak mau bener kenal dunia ilmiah itu. Gue nggak mau kenal lagi dah pokoknya. Sumpah gue kenal dunia ilmiah itu bener-bener bukan otak gue bener-bener nggak nyampe deh di sana ya. Gue tuh heran sama teman-teman gue tuh yang pinter ya, kayaknya mereka tuh sukses banget tuh di dunia perkuliahan ya, bisa menyandang sarjana itu, wah hebat banget. Sedangkan gue gue ditanya dosen aja boro-boro ya. Gue tuh kadang iri sama teman-teman gue yang memang gimana ya, notabene adalah orang-orang yang pinter tuh ya, orang yang bener-bener nyambung lah, nalar. Kapan gue tuh bisa sukses kayak diorang gitu ya. Gue kadang iri gitu ngeliat teman gue, udah kompre, udah ujian hasil, gila ya, kayak udah ujian itu, gila kayaknya orang-orang pinter nih dia tuh. Ya kayaknya gue tuh di kampus tuh nggak ada apa-apanya bang, sama dia orang tuh, kasta dia orang tuh tertinggi lah pokoknya. Sedangkan gue sedih gitu ya, sedih banget ya. Yang sekolah mah masih enak kalian sekolah kampus nanti lo enak-enakin aja lo sekarang pada ya sekolah ya, pulang main ngerjain PR tugas ya. Elah bro, belum ada apa-apanya bro di dunia kampus bro, ya lebih kejam. Sumpah ya. Kesel aja sekarang mah. Oh no, you will kill yourself. Everybody help, tolong. Not bad. Aduh dek, ngapain kamu itu di tengah dulu? Mendingan sama kakak dek naik moge di belakang nih, duduk tenang. Puter geblek. Apaan tuh? Sinupo. Apaan nih Sinupo nih? Bodoh deh, bodoh. Bodoh ada Nuvo. Bisa jalan, bisa kasih jalan. Jomblo mah bebas yo. Nah, kita ada Nuvo nih. Kita bareng aja menuvo. Let's go. Nah, ini mereka ternyata. Oke. Oh, ada Boys MP, Nuvo, Yogi SRD. Ya, bilang ya, kapan-kapan gue test ride ya. Dadah. Let's go. Nah, ayo udah. Dan Dimas. Jika kau melihat mantan dan dia sudah bahagia, mundur aja. Karena tak ada yang harus kau hiraukan. Yakinlah dia sudah bahagia. Nyerah saja, karena mantan sudah pasti bahagia. Ganteng kali kau bah. Si Yogi geser, ganteng kali dia, ketengok ganteng kali ya. Nih trader zaman now. Lah sana pak, saya kira neduh pak. Saya kira kamu neduh. Ngeplok pak, ngeplok ini ngeplok. Sayang, maju. Kamlah, halo dan Dimas. Halo cantiknya. Ya bro, welcome to our world. Waduh amat bang. Hati-hati. Ada. Saya nggak lihat pak untungnya. Cinta. Ya ampun.
Lecetnya seperti lecet hati saya. Waduh, Mak, pelan-pelan Mak. Waduh si Mama, ya Mak, hati-hati Mak. Aduh, the power of emak tuh. Bahaya tuh. Aduh, hati-hati Mak. Aduh, nah kalau ini nggak apa-apa, silakan Pak. Ya, saya sudah minggirin. Aduh. Woi, badannya mirikan. Terus ngapain Pak? Jadi guys, kalau porong itu dilihat dari atas tuh kayak gini guys. Lucu-lucu gimana gitu kan ya. Tankinya juga kayak gitu ya. Masa depan ya nabrak sih kawan-kawan ya. Banyak kalian udah pernah naik porong tuh waktu di acara Indo Motovlogger Day itu pasti merasakan lah ya kalau masa depan itu mencium tangki kawan-kawan ya. Jadi ketika masa depan mencium tangki itu antara was-was sama enggak ya kawan-kawan ya. Karena memang sangat bahaya ya kalau terpentok itu bagi seorang cowok masa depan terpentok udah itu kayak ibaratnya nyawa lo digantung di ubun-ubun gitu loh. Tung. Terutama di bagian lonceng kawan-kawan ya. Lonceng itu sangat bahaya ya apabila terkena ya kawan-kawan ya. Karena memang lonceng itu adalah titik kelemahan seorang lelaki kawan. Mau lo sekedot apapun, mau lo sekekar apapun, memang kalau lonceng lo nggak dilatih untuk melatih kekerasan itu sekali kena tendang atau kesenggol aja Pak. Gitu kan ya. Ada langsung dah selesai Pak. Nyawa itu digini-gini tuh kelentang. Oke. Udah tabrak aja tembok-tembok itu lah, nggak apa-apa. Aduh. Jika kau mencari lonceng, ada masa depan tempat yang tepat. Aduh, enak Pak. Kan ya, enak Pak. Lu pegang tuh masa depan lo enak-enakin ya. Aduh. Makanya Pak, besok buat tralis Pak di bagian itunya Pak, bagian masa depan. Terutama bagian loncengnya. Aduh. Oke guys. Udah nyampe tempat, kita orang mau makan siang dulu. Hah? Pertanyaan gue lagi apa sih? Ya tahu gue lupa. Ganteng buatnya doanya apa? Itu Pak, seksual Pak. Seksual Pak. Seksual. Jadi inilah guys, gimana? Banyak yang bertanya kan tentang mukanya Bos MP itu kayak mana? Bos MP. Ini Bos MP. Mukanya Nupo kayak mana? Mukanya Bang Yogi gimana? Kalau muka Bang Yogi itu kayak gini. Woi, bro. Ya ginilah motovlogger Bandar Lampung tuh sentol semua guys. Kita cut dulu ya. Aduh. Nah, kali ini gue bersama kawan-kawan motovlogger diundang oleh TDM Radit Intan untuk menghadiri suatu acara di mana acara tersebut adalah berbagi sharing mengenai blog dan microblog tentunya kawan-kawan. Siapa lagi kalau bukan dari TMC Blog, itu Kak Taufik sendiri. Nah, acaranya seru banget, pengen lihat keasikan kita orang waktu di acaranya. Yuk kita tonton aja. Terima kasih. Salah satu teman kita ya yang bernama nama Nupo Motovlog. Lightning tolong kamera lightning buka saya. Nah ya siap. Di sini kita langsung bakal muapin lagi. Kelihatan nih kamera. Kelihatan nggak? Coba kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kalau doang coy. Kalau doang ya udah. Pelan berarti. Lo pegang aja. Ya, GoPro Hero 4 Pak. Langsung kita bakal rayain hari jadinya. Hari jadi apa? Review wajah Legend Nupo. Selamat ulang tahun. Jadi gini guys, bisa makan pisang siang. Jadi gini guys ya, ada istiadat tersendiri bagi kami yang review wajah. Karena memang kebetulan baru satu yang Ini siapa yang beli? ini kita main teman-teman ya. Gapetin ya. Lo sedih gitu kan ya? Sedih bet, muka lebih. Dia bukan. Oke lagi kan salah bukan.
Oke guys, jadi di sini gue sekarang bersama Kak Taufik, pemiliknya langsung dari blog pertama namanya TNC Blog ya, Bapak. Nah, bagi kalian bisa subscribe juga langsung channel YouTube-nya ada juga youtube.com/tv. Nanti dilihat tadi ya. Nanti ini aja ya. Pak, aku nih pengen langsung nih Kak, pengen ngasih nih ke kawan-kawan yang mungkin lagi nonton sekarang, yang mungkin lagi berkecimpung di dunia blog. Ada Kak Taufik nih. Ada nggak Kak kata-kata motivasi Kak untuk mereka yang pengen berkecimpung di dunia blog? Ini sebenarnya kalau menurut saya blog dengan vlog itu boleh bilang satu ya, sama ya sebenarnya. Padahal nggak bisa dipisahkan kalau saya vlog dan microblogging ya. Seperti saya misalnya tadi di video Rizky ya. Nah, namun memang yang susahnya di blog dan di vlog, dan yang mungkin nanti di sini juga tahu ya, yang susahnya di blog adalah menentukan apakah kita mau konsisten apa enggak. Nah, itu kuncinya Sob ya. Jadi kalau misalkan sobat sekalian mau jadi blogger atau mau jadi vlogger atau mau jadi seorang seleb Instagram kayak misalkan kayak gitu, salah satu kuncinya adalah yang namanya konsistensi nulis. Tapi bukan sembarangan nulis loh. Jadi harus nulis sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna bagi orang, dan orang kalau baca itu dapat value-nya sendiri, apa yang mereka mau dapatkan. Karena seperti saya bilang tadi ya, bahwa hasil tidak pernah membohongi daripada apa yang telah kita kerjakan. Dan ingat, sesuatu yang baik hanya berasal dari sesuatu yang baik juga. Jadi intinya dari kata Taufik ini adalah kita harus tahu mana yang patut dipublis dan juga yang harus dipublis. Jadi emang harus pilih-pilih, dan itu juga kita konsisten tadi ya kata-katanya ya. Yang terus apa. Dan satu yang mesti diambil adalah objektivitas. Kalau kita sebagai biker, objektivitas terhadap suatu penilaian sesuatu atau memberikan opini itu memang harus menjadi tinggi. Karena apa yang menjadi pegangan seorang blogger atau seorang vlogger atau seorang microvlogger, salah satunya adalah integritas dirinya sendiri dalam menyampaikan informasi, benar kan? Bahwa dia harus baik dan dia harus menyampaikan sesuatu yang baik juga. Gitu ya. Terima kasih banyak Kak ya. Dari sini. Ya, salam Kak. Mudahin dapat jodoh, amin. Ini guys, ini namanya inovasi zaman now ya. Ketika menggunakan helm, jadi helmnya udah disensorikan kawan-kawan. Kehebatannya. Silakan Pak. Terus. Wah, paten sekali sih Bapak. Halo guys, gue Rizky Otomobil. Di sini gue pengen bilang terima kasih banyak untuk Honda TDM Raden Intan atas acara yang kemarin sudah mengundang anak-anak motovlogger itu. Gue say thanks banget, terutama buat Bro Pena Yuda, thank you banget. Semoga nanti Honda kedepannya akan memberikan event-event lebih seru lagi tentunya kawan-kawannya. Dan untuk Bro Pena terima kasih banyak. Salam dari tukang bangunan Bandar Lampung, oke? Goodbye, bye. Kacamata gue kebalik, baru sadar. Goblok.